apa yang dimaksud paradigma baru dan itu? Paradigma baru itu adalah bahwa yang selama itu LDI di masyarakat disampaikan, dikenal, diketahui sebagai penerus daripada Islam Jamaah. Jadi Islam Jamaah, kemudian Darul Hadis tahun 71 dilarang oleh Kejaksaan Agung, betul Pak ya? Kemudian berganti nama dengan Lemkari, kemudian LDI. Nah, karena stigma bahwa LDI itu adalah kelanjutan atau reinkarnasi daripada Islam Jamaah, maka pada tahun 2006 pimpinan LDI kepada MUI Pusat menyampaikan bahwa sudah mempunyai paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Paradigma baru adalah satu, LDI bukan penerus Islam Jamaah. Dua, LDI tidak menganut sistem keamiran. Tiga, LDI tidak menganggap kafir atau najis golongan Islam lainnya. Empat, masjid LDI terbuka untuk umum. Lima, LDI dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni LDI saja. 6. LDI tidak menolak diimami oleh orang di luar LDI. Ketujuh, terakhir, LDI bersedia bersama ormas keagamaan lainnya untuk mengikuti landasan yang telah ditetapkan oleh MUI. Itu tahun 2006. Kenyataannya itu hanya sekedar jargon, hanya sekedar omongan doang, tetap berjalan terus sampai akhirnya pada tanggal 19 April 2021 Ketua Umum dan Sekretaris Umum LDI membuat pernyataan di depan MUI Pusat yang intinya adalah mereka mengakui belum menjalankan paradigma baru dengan sungguh-sungguh dan baik. Ini yang ini mengakui. Maka atas dasar pengakuan tersebut berarti LDI masih paradigma lama, penerus Islam Jamaah. Maka pada tanggal 27 Mei 2021 MUI Pusat memberi tausiah yang isinya bahwa seperti pernyataan LDI tadi, agar MUI di kabupaten atau provinsi untuk memantau, melihat pelaksanaan daripada LDI terkait dengan paradigma baru. Karena saat itu tanggal 19 April 2021 mereka bersanggup untuk menjalankan paradigma baru. Ngerti? Kenyataannya tidak sama sekali. Buktinya, karena mereka sanggup dibina oleh MUI, maka MUI membuat jadwal pembinaan dengan cara mendatangkan atau mengirim khotib dan imam sholat Jumat di 3 masjid, Masjid Kediri, Masjid Gading, dan Masjid Minhajul Rosdi Pondok Gede. Baru berjalan sekali, kemudian keberatan, maka LDI mengirim surat keberatan kepada MUI Pusat. Karena saat itu suratnya hanya ditandatangani oleh salah satu ketua dan sekkum, salah satu ketua dan sekretaris umum, bukan ketua umumnya. Maka MUI Pusat tidak ingin kalau nanti ada masalah mereka menghindar. Maka diundang, ketua umum diundang di kantor MUI Pusat
untuk menjelaskan apakah betul surat dari LDI tersebut terkait penolakan terhadap pembinaan jadwal pembinaan dari MUI itu. Saat itu yang hadir 10 orang dari LDI, termasuk ketua umum dan sekretaris umum. Dengan segala hujah dan alasan yang disampaikan, intinya mereka keberatan menolak, sehingga itu menjadi dasar oleh MUI pusat bahwa LDI memang tidak mau dibina. Itu. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan, apakah itu paradigma baru dan bagaimana pelaksanaannya? Ya sampai saat itu tetap saja, tidak ada perubahan. Gitu, oke? Itu yang kaitan dengan paradigma. Kemudian yang tadi ditanyakan terkait dengan Mas Abdullah. Ya, tadi masalah Abdullah sebelumnya. Ya, terkait dengan masalah aliran sesat waktu di Karanganyar. Betul Pak ya? Saat itu tahun 2006. Jadi Ustadz Arton Hamad Jais itu akan membongkar aliran sesat di Indonesia, termasuk LDI. Betul Pak? Nah, maka kemudian Masjid Agung dikepung dengan mendatangkan Solo Raya. Nah, terus salah saya adalah ketuanya. Saya komandannya. Saya wakil. Terus saya yang memukul. Saya yang memukuli Ustadz Hartono saya. Ya. Karena saat itu sebenarnya sebelum itu kita musyawarah berkali-kali, ya di musyawarah berkali-kali bolo pendem, ada bolo pendem Pak, bolo pendem lah itu. Saya menurut komandannya. Begitu disetelkan videonya, saya itu mendidih saya mendidih, bunuh, apa itu? Menjelaskan imam kita, wow, nggak terima saya, dipaten video, tidak lanjut. Itu hanya saja kita izin, tidak diizini. Untuk membunuh nggak diizini. Jadi bahayanya termasuk apa? Ketika orang itu punya kemampuan, kemudian punya paham takfir, menganggap bahwa selain golongannya adalah kafir, halal darahnya, halal hartanya, itu berbahaya. Saya ngalami. Saya itu kan perlu uang dulu. Karena kebetulan saya pelatih bela diri. Kemudian ambil sikat set lagi. Gitu Pak. Kemudian tahun 2021 tanggal 6 November terkait dengan tausiah MUI Pusat, maka MUI Solo bermaksud mengundang MUI Solo Raya terkait menanyakan pelaksanaan paradigma baru LDI. Sekaligus mantan diundang. Lah yang akan menjadi juru bicara saya ini, dedekotnya ini walaupun kecil tapi ini luar biasa. Kemudian Ustadz Fauzi. Ternyata kabar tersebut didengar oleh LDI. Maka terjadilah kegiatan gagal. Sebab acara jam 8 ternyata sebelum jam 8 kantor sudah dipenuhi sehingga kami nggak bisa datang. Itu Pak. Jadi kesimpulannya adalah ketika mereka punya kekuatan dan kekuasaan, tadi sama Ustadz Khalil, sangat berbahaya. Itu. Tadi terkait dengan masalah apa persenan sekarang, ya tadi ya. Persenan. Saya dulu di Islam Jamaah sebagai wakil imam daerah. Wakil imam daerah. Ya, itu. Imam daerah itu adalah pimpinan setingkat ya kabupaten lah. Tapi sana itu cakupannya barometernya jumlah jamaahnya. Dan saya ketua DPD 10 tahun. Jadi setiap acara ke dalam Islam Jamaah tiap bulan di Kediri saya datang dulu. Dan setelah ini masih bujang, sama-sama bujang. Saya setiap di daerah ya di kamar Pak Bumi. Maka ada yang ngira saya itu Pak Bumi, padahal Pak Busuk.
Itu jadi tiap bulan saya itu datang. Saya Pak 35 tahun di Islam Jamaah. Jadi saya bukan orang yang baru dan saya bukan kaleng-kaleng. Betul-betul kaleng. Iya. Jadi saya tidak katanya pelaku korban pembodohan 35 tahun. Jadi acara kedalam Islam Jamaah rutin ikut sejak bujang. Kemudian acara organisasi Rakernas, Munas ikut sehingga apa yang dilakukan itu ngerti, banyak ngertinya dari berada lainnya. Pelaku. Adapun uang persenan itu tadi yang ditanyakan, itu Bapak itu haknya imam. Tidak boleh tahu untuk apa. Saya pribadi pernah tanya, dijawab, oh itu ngawas sudah tekon kurang paham. Baru tekon terus, apa bikin resolusi itu repot. Jadi itu hanya imam, nggak boleh tanya. Padahal Khalifah Umar bin Khattab itu ketika anaknya Abdullah itu mengembala untanya di daerah Sabilillah, ternyata paling gemuk sendiri, maka Medurus disuruh menjual, kemudian dihitung secara umum ya lebihannya masuk Sabilillah. Dan tidak, kita tidak boleh tahu itu untuk apa, tidak boleh tahu. Karena tidak boleh tahu, jangan tanya untuk apa, murah ngerti kok. Itu ini kan gimana? Ini nggak boleh tahu. Yang jelas Pak, mereka pinter, tidak boleh sistem transfer cash tunai, sehingga tidak bisa dilacak oleh PPATK, tidak bisa. Nah, tadi kan sampai yang kalau mereka bajingan, sini bajingan tengek. Jadi hanya tengek. Jadi menurut